Melanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi mengenai pemendungan dampak kenaikan BBM. Masih bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih. Ibu, Bappenas beberapa waktu lalu menyatakan bahwa setiap kenaikan Rp500 dari harga BBM itu bisa menyebabkan laju inflasi melonjak 0,6%. Pendapat Anda sendiri bagaimana? Ya, kira-kira memang seperti itu perhitungannya. Kalau kami dari Samuel Asset Management menghitung setiap kenaikan 1.000 itu ada potensi tambahan inflasi itu 1,05%. Ya, hampir sama ya, 1,2 gitu ya. Tetapi efek ini nggak bisa linear. Artinya nggak bisa sekedar dikalikan karena ada efek bola salju di dalam kenaikan harga BBM tadi, efeknya kepada harga. Jadi yang nggak perlu naik ikut naik gitu. Ya, misalkan kalau kita bicara naik kendaraan umum seperti misalnya ojek gitu ya, yang harganya itu sangat transaksional antara kita dan dia gitu ya. Nah, kalau tahun BBM itu hanya naik 1.000 lah ya, itu kan hanya sekitar berapa? 10%-an lah ya. Tapi kenyataannya kan harga ojek nggak akan naik 10%, lebih besar daripada 10%, karena pembulatan dari uangnya. Begitu pula kalau kita belanja katakan di tukang sayur, itu kenaikannya itu nggak bisa, misalnya kenaikan 100 perak gitu ya, karena harga 100 perak itu nyaris sudah nggak ada nilainya. Jadi kenaikannya masih 500. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena efek bola salju dari kenaikan inflasinya ini nggak linear gitu, nggak hanya sekedar kalau misalnya tadi Bappenas katakan 500 itu sekitar 0,6, terus nanti kalau 1.000 katakan 1,2, belum tentu, karena kami juga menghitung ketika naik 3.000 tambahan inflasinya 3,5, jadi ada apa namanya efek kumulatif, betul, karena ada efek tadi misalnya harga itu nggak bisa naik 100-200 perak. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai dalam konteks agar inflasinya itu tidak bergerak liar. Jadi kalau kenaikannya itu relatif ya, katakan di bawah 3.000, dengan kondisi inflasi kita saat ini yang sekitar 4,8%, tambahan inflasinya itu tidak terlalu berlebihan. Jadi perlu juga dipertimbangkan mengenai besaran dari kenaikan tersebut. Ya. Namun begini Mas Christian, untuk tahun 2014 ini pemerintah memang boleh menaikkan harga, ya, menaikkan harga, tetapi tidak merubah jumlah dari nilai subsidinya. Dan karena hanya tersisa 2 bulan. Sebetulnya tidak banyak yang bisa direalokasi dari subsidi tersebut kan? Saya udah sedikit. Bukan lagi sedikit, malah mungkin nombok. Jadi kenaikan harga itu sebetulnya hanya untuk supaya tidak nombok saja anggarannya. Nah, sehingga perlu ada kenaikan yang lain di 2015 untuk tadi tujuan realokasi. Karena kalau enggak tidak ada itu. Kan dalam konteks anggaran, proses untuk merubah nilai subsidi atau kuota harus dibicarakan dengan DPR. Kalau menaikkan harga boleh, pemerintah tanpa konsultasi cukup memberitahukan kepada DPR. Tapi kalau merubah nilai dari subsidi, ada realokasi, harus konsultasi. Nah, ini yang baru bisa kita lihat manfaat APBN yang lebih besar untuk mendorong ekonomi kalau ada realokasi. Kalau nggak ada realokasi, sebetulnya ya tadi hanya untuk supaya nggak nombok aja. Supaya nggak nombok. Nah, ya, kita berbicara tidak hanya inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, tapi juga katanya bisa berefek efek turunan lainnya di dunia usaha. Nah, itu seperti apa, Bu? Ya, sekarang sudah kita lihat ya, misalnya para pekerja sudah minta revisi untuk UMP. KHL harus direvisi, malah ada permintaan sekitar 35% dari KHL yang sekarang, sehingga UMP-nya mungkin naik sampai sekitar 3 juta. Nah, ini tentu akan disikapi hati-hati sekali ya oleh pelaku usaha ya. Kalau ini diizinkan, tentu beban dari kegiatan usaha semakin besar. Sementara di sisi lain, tidak hanya UMP loh yang naik. Mungkin biaya pungli juga naik. Karena ada kenaikan harga BBM, dan kita ketahui high cost ekonomi itu sebetulnya sangat besar dan berat bagi pelaku usaha. Nah, jadi untuk sebagai upaya menekan biaya produksi, UMP ini yang besar kemungkinan dikorbankan, ataupun kalau pengusaha mau mengikuti UMP, nggak semuanya bisa bekerja. Ada pemotongan. Mungkin ada pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini efek dari kenaikan harga BBM tersebut, apalagi kalau kenaikannya cukup tinggi. Gitu. Makanya mungkin dicicil antara kenaikan 2014 dengan 2015. Saya kira salah satu ya. Alternatifnya yang ada ya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita nanti sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.